Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan materi kita untuk pemrograman visual menggunakan sisap. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita bisa menangani pemrosesan form ya pada sisap. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara pembuatan sebuah interface ya, seperti yang teman-teman lihat di layar ini, sebuah interface yang di situ berisi beberapa komponen inputan ya, seperti combo box ya, kemudian radio button, checkbox ya, inputan biasa, kemudian di sini ada inputan berupa dead picker ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita bisa mengambil setiap nilai yang sudah diisi oleh si user pada komponen form seperti di layar ini, seperti yang teman-teman lihat. Misalnya dipilih laki-laki, nanti dia pilih kegemaran baca buku misalnya, kemudian nama lengkapnya diisi. Nanti setelah dia klik tombol simpan, nah kita akan mengambil nilai yang sudah diisikan oleh si user ini ya. Nah, tujuannya nanti nilai yang sudah diisi ini kita akan proses ya, untuk misalnya kita simpan ke dalam database atau kita tampilkan ke layar monitor ya. Baik ya, kita mulai. Yang pertama, untuk bisa kita menangani pemrosesan form ini ya, dimana nanti setiap inputan akan kita ambil nilainya, kita harus mengecek terlebih dahulu setiap inputan ya yang sudah kita rancang pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama kita lihat dulu ya untuk inputan program studi. Nah, jadi nanti nilai yang akan dikirim atau nilai yang akan kita baca pada setiap inputan ini itu berdasarkan nama inputannya. Jadi untuk mengetahui nama inputan, kita klik di sini ya, kita klik di elemen inputannya. Kemudian coba teman-teman perhatikan sebelah kanan bagian properties, kita lihat di bagian desain ya, bagian desain. Nah, di sini ada di bagian desain ini ada property name. Di sini namanya label prodi, ini kebetulan sudah saya ubah ya. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dulu ya. Sesuaikan dulu setiap nama inputannya. Jadi nanti ketika si user memilih program studinya misalnya teknik informatika, maka teknik informatika itu, nilai teknik informatika yang dipilih oleh user akan kita ambil ya dari nama inputan di bagian properties ini ya. Ini nama inputannya label prodi. Jadi nanti akan kita ambil nilainya menggunakan nama inputan label prodi. Nah, untuk inputan selanjutnya jenis kelamin, nah ini juga sama ya. Coba kita klik di sini, nanti kita lihat properties-nya di bagian desain, name-nya itu apa. Nah, di sini namanya, name-nya itu pil pria. Nah, berarti kalau misalnya si user memilih pilihan laki-laki, maka nilainya nanti akan kita ambil menggunakan nama inputan pil pria gitu. Kalau misalnya user memilih inputan perempuan, maka nilai dari inputan perempuan itu akan kita ambil dari nama inputan pil wanita, seperti itu ya. Kemudian untuk kegemaran juga, ini kegemaran kan dia menggunakan checkbox ya. Berarti ini ada 3 jenis properties yang harus kita atur ya. Pertama, untuk baca buku, pilihan baca buku, ini nama inputannya label baca, dia akan kita ambil dengan menggunakan nama inputan label baca. Untuk pilihan berenang akan kita ambil nanti nilainya menggunakan inputan label berenang. Untuk pilihan main bola ya, akan kita ambil menggunakan nama inputan label main bola, seperti itu.
Kemudian untuk nama lengkap sama ya dengan inputan yang lain. Ini kita cek propertiesnya, nama inputannya itu label nama. Untuk tanggal lahir namanya label tanggal lahir. Kemudian terakhir untuk inputan, ini untuk tempat lahir ya, sorry. Kemudian terakhir untuk inputan tanggal lahir itu kita mengambilnya nanti dengan menggunakan label tanggal lahir. Jadi ini perlu kita perhatikan ya, karena nanti kalau misalnya kita salah dalam memanggil nama inputan, maka nilainya nggak akan bisa kita tampilkan, nggak bisa kita ambil nilai yang sudah diisi oleh si user. Jadi nama inputan ini betul-betul harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Nah kemudian kapan nilai yang diisi pada komponen form ini akan kita proses. Nah ini kita bisa atur eventnya ya. Kita bisa set eventnya kapan nilai-nilai yang sudah diisikan itu akan diproses. Nah jadi di sini eventnya itu kita akan lakukan pada tombol simpan. Jadi kalau tombol simpan sudah dipilih oleh si user, misalnya seperti ini. Kalau si user sudah pilih tombol simpan, sudah dia klik seperti ini. Nah itu akan kita jalankan sebuah event ya. Kita akan mengambil event saat tombol simpan ini sudah dipilih ya. Event itu nanti akan kita berikan instruksi untuk ya di dalam event ini untuk mengambil setiap nilai yang sudah diisikan, sudah dipilih oleh, sudah diinput oleh si user seperti itu. Untuk memudahkan ya teman-teman tinggal klik di tombol simpan, double klik di sini ya, double klik di sini, nanti dia akan langsung mengarah ke metode dari tombol simpan tadi ya, private void button satu klik. Jadi kalau misalnya tombol simpan tadi itu sudah dipilih, tadi klik ya, maka kita bisa mengatur perintah-perintah apa saja yang akan dijalankan di blok metode ini ya, blok program dalam metode ini. Nah selanjutnya kita akan tuliskan ya kode program untuk kita mengambil setiap inputan yang sudah diisikan oleh user, kemudian kita akan tampilkan ke layar monitor. Nah kebetulan saya sudah bikin ya, ini saya copy paste aja, nanti saya jelaskan satu persatu. Ya, kita mulai di sini. Yang pertama di baris ke-41 itu ada perintah untuk pembuatan variabel ya. Yaitu variabel nama, tipenya ini string semua ya, variabel nama, variabel prodi, pria, wanita dan seterusnya sampai tanggal lahir. Nah, untuk apa kita harus bikin variabel ini semua? Untuk kita bisa menampung ya setiap data yang nanti akan diisi oleh masing-masing user di masing-masing inputan ini. Nanti akan datanya kita ambil dari inputan ini, kemudian kita tampung pada sebuah variabel. Untuk selanjutnya variabel yang sudah kita buat ini yang sudah berisi data yang diinputkan oleh si user akan kita tampilkan ke monitor atau akan kita simpan ke database tergantung keperluan kita ya. Nah selanjutnya setelah kita membuat kumpulan variabel dan tipenya ini semuanya menggunakan tipe string ya. Selanjutnya untuk mengambil nilai dari inputan kita gunakan perintah, kita tuliskan label atau nama inputannya ya. Misalnya di sini label name, ini kan inputan dari ini ya, kolom nama. Coba kita cek lagi. Nah ini label nama. Nah di sini kita tuliskan perintah label nama .text, yaitu perintah untuk mengambil nilai yang diinputkan pada kolom nama lengkap ini ya, kolom sini. Oke. Kemudian nilainya itu akan di-convert menjadi string ya, convert.toString ya. Nilainya dari inputan label nama ya. Oke. Ini disimpan ke dalam variabel nama. Ini variabel nama pada baris ke-42 ini sudah berisi data yang diinput oleh user pada kolom nama lengkap. Nah, kemudian selanjutnya untuk label untuk inputan prodi ini ya, inputan pilihan prodi itu akan disimpan ke dalam variabel prodi ya. Kemudian inputan untuk radio button pilihan laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki akan disimpan ke variabel laki-laki pria, untuk perempuan pil wanita akan disimpan ke variabel wanita. Nah khusus untuk pilihan radio button ini
ya laki-laki perempuan, kita perlu membuat sebuah kondisi menggunakan statement if ya. Kenapa kita perlu membuat sebuah kondisi? Nah, karena untuk inputan jenis kelamin kan berupa pilihan ya. Nah, masing-masing pilihan ini harus menggunakan input nama inputan yang berbeda. Nggak bisa kita kasih nama inputan yang sama. Jadi kalau misalnya laki-laki di checklist, maka nilai dari pilihan laki-laki akan ditampung di inputan dengan nama pil pria. Kalau misalnya yang dipilih itu perempuan, akan ditampung pada inputan pil wanita. Nah, sehingga kita butuh kondisi if di sini ya. Nah, kondisi if di sini coba diperhatikan ya, saya jelaskan. Kalau misalnya if pil pria ya, pil pria ini asalnya dari nama inputan di sini ya, nama inputan untuk pilihan laki-laki. If pil pria check hit, itu artinya kalau misalnya pilihan laki-laki dipilih ya, dipilih maksudnya seperti ini ya, ketika pilihan laki-laki itu dipilih seperti ini ya, saya pilih laki-laki ya, maka ya, kalau pilihan laki-lakinya true, artinya pilihan laki-laki dipilih, maka variabel kelamin akan diisi dengan nilai dari variabel pria, di mana variabel pria tadi itu bersumber dari pilihan laki-laki. Nah, kalau misalnya pilihan wanita yang dipilih ya, check hit sama dengan true ya. Kalau pilihan wanita yang dipilih bukan laki-laki, maka variabel kelamin akan diisi dengan nilai dari variabel wanita, di mana tadi pilihannya nilainya adalah perempuan, seperti itu. Jadi nanti variabel kelamin ini akan berisi nilai pria ya, kalau pilihannya laki-laki ya, akan berisi nilai wanita kalau pilihannya perempuan. Dan kalau misalnya si user tidak memilih salah satu, maka variabel kelaminnya itu nilainya kosong, tidak ada nilai, seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk inputan kegemaran. Di sini ada 3 pilihan. Kebetulan ini menggunakan checkbox ya, jadi dia bisa pilih lebih dari satu pilihan. Maka untuk masing-masing pilihan ini nanti kan ada nama inputannya ya. Untuk masing-masing pilihan ada nama inputannya. Maka di sini kita perlu buat 3 kondisi if-nya. Ya, coba diperhatikan. Yang pertama, if label baca. Label baca ini untuk pilihan checklist yang baca buku ya. Kalau label baca dipilih atau sama dengan true ya, maka variabel baca akan diisi dari nilai ya pada pilihan label baca buku ya. Kalau misalnya label baca tidak dipilih ya, kalau baca buku ini tidak di checklist, maka variabel baca itu akan kita kasih nilai kosong ya, tidak ada nilai. Selanjutnya if yang kedua, kalau misalnya inputan label berenang ya dipilih ya, maka variabel berenang akan kita isi dengan nilai dari inputan. Kalau misalnya tidak dipilih, maka nilainya adalah kosong. Selanjutnya untuk pilihan yang ketiga, pilihan main bola, sama ya. Kalau misalnya label main bola itu dipilih, maka variabel main bola akan diisi dari nilai pilihan main bola. Kalau misalnya tidak di checklist, maka nilainya kosong, tidak ada. Nah, selanjutnya untuk pilihan tempat lahir ya, yang pilihan di paling bawah ini, tempat lahir. Nah, ini sama ya seperti inputan nama tadi ya, label tempat lahir kita simpan ke dalam variabel lahir. Kemudian untuk tanggal lahir kita simpan ke dalam variabel tanggal lahir. Jadi seperti itu cara kita mengambil nilai, kemudian nilai itu kita tampung ke dalam variabel ya. Nah, setelah itu baris ke-85 ini kita menggunakan message box ya. Ini sebuah fungsi yang disediakan oleh bahasa visual C untuk kita bisa menampilkan pesan ke layar ya, namanya message box. Jadi pesannya nanti muncul dalam bentuk pop up kecil ya, pop up kecil ya, dimana di pop up itu nanti kita akan tampilkan nilai dari setiap inputan yang sudah diisi oleh si user ya. Jadi message box ini ada beberapa bagian ya. Bagian pertama setelah kita tuliskan message
box.show dalam kurung ini kita bagian pertama kita isikan data yang akan kita tampilkan sebagai isi dari pesannya ya, isi dari message-nya apa gitu ya. Jadi message box ini ada dua bagian, ada title, ada isi ya. Jadi title itu untuk judul message box-nya. Kemudian bagian selanjutnya untuk isinya. Nah, ini bagian pertama ini untuk isinya ya, bagian pertama untuk isinya. Jadi kita masukkan di sini semua untuk kita tampilkan data dari inputan si user. Ya. Nah di sini ada tanda $. Kenapa pakai $? Sebelum kita masukkan double quote, karena di dalam string yang akan kita isi ini nanti ada nilai yang bersumber dari variabel, sehingga harus kita berikan tanda $. Sebelum stringnya ya. Tanda $, double quote, karena kita akan mengisikan string maka kita pakai double quote. Kita isikan di sini misalnya program studi titik 2. Selanjutnya nilainya kan dari inputan si user, maka kita tuliskan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, di dalamnya kita masukkan nama variabelnya. Tadi nama variabelnya prodi. Ini data yang bersumber dari inputan program studi. Selanjutnya di sini ada /n itu untuk baris baru. Ya. Untuk baris baru ya, baris di bawahnya. Kemudian tanda tambah ini penggabungan antara baris 1 baris 2. Ini dibuat otomatis ya. Jadi saat kita enter misalnya seperti ini ya. Ini saya enter, dia akan bikin otomatis. Coba ya. Nah, seperti ini enter. Nah, dia akan bikin otomatis nih ya. Karena barisnya kita bikin di bawahnya ya. Kita enter ke bawah, dia akan bikin otomatis. Penggabungan antara baris atas sama baris di bawahnya ya. Kemudian untuk nama lengkap ya sama ya. Nama lengkap tik 2 kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, nama variabelnya, baris baru, jenis kelamin sama kegemaran. Kegemaran kan tadi pilihannya checkbox ya. Jadi bisa dipilih lebih dari satu. Maka di sini kita masukkan variabel baca, variabel berenang, variabel main bola. Jadi kalau variabel baca nggak dipilih maka nilainya kosong karena udah kita set tadi menggunakan kondisi if. Kalau misalnya dia checklist di pilihan baca buku ya, maka variabel baca akan berisi nilai dari pilihan baca buku ya. Kalau misalnya tidak dipilih maka nilai dari variabel baca itu kosong ya. Jadi kita munculkan tiga-tiganya di sini. Kemudian yang terakhir tempat dan tanggal lahir. Nah di sini sama ya, seperti baris-baris sebelumnya, kita masukkan dulu variabel lahir / variabel tanggal lahir. Nah, kemudian bagian kedua itu judul message box-nya ya. Judulnya di sini misalnya pesan. Bisa kita ubah misalnya data inputan misalnya seperti ini. Ya, kemudian diakhiri dengan koma. Selanjutnya kita berikan tanda koma. Bagian terakhir itu kita tuliskan perintah message box button OK. Ini untuk tombol OK di message box-nya nanti ada tombol OK di bawahnya ya. Seperti itu. Sudah kita simpan programnya. Sekarang coba kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan seperti ini, coba kita isikan datanya ya. Untuk uji coba kita pilih program studi sistem informasi. Jenis kelaminnya laki-laki, kegemaran kita pilih baca buku sama berenang. Nama lengkap misal kita isi dengan Khairul. Tempat lahir misalnya Banda Aceh. Tanggal lahirnya kita pilih asal aja 2016. Oke, tanggal 14. Sudah, kemudian kita pilih tombol simpan ya. Di tombol simpan. Nah ini yang dimasukkan dengan message box-nya ya. Jadi di sini judulnya, nama data inputan tadi, kemudian di bawahnya ini isinya ya. Program studi ya, sistem informasi karena tadi dipilih sistem informasi. Kemudian nama lengkap Khairul ya, nama lengkap Khairul. Jenis kelamin laki-laki, ya pilihannya laki-laki. Kegemaran tadi yang di checklist adalah baca buku dan berenang. Tempat tanggal lahir Banda Aceh, tempat lahir tanggal lahir Selasa 14 Juni 2016. Nah jadi seperti ini ya alurnya. Dan nanti data yang sudah kita tampilkan di layar ini
nanti bisa kita proses data itu untuk kita simpan ke dalam database ya. Nah, ini pada tahapan ini kita mencoba dulu mengambil nilai yang sudah diisikan oleh si user pada sebuah form, kemudian kita tampilkan ke layar menggunakan fungsi message box ya. Pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana data yang sudah diisi ini kita simpan ke dalam sebuah database ya. Nah, mungkin itu aja untuk pertemuan edisi kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa teman-teman tanya di kolom komentar ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.